Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat. Nah, perkenalkan saya atas nama Amriudin, guru dari SD Negeri 272 Latie, Kecamatan Dondri-Dondri, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka, tentu para guru diharapkan telah memahami atau mampu memahami apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, baik dari segi sifat, prinsip, maupun bagaimana alur dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, tentu ada beberapa yang harus dipahami. Yang pertama, sebenarnya apa sih itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering disingkat dengan nama P5, merupakan sebuah kegiatan co-curricular yang berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan atau mencapai kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila berdasarkan standar kompetensi lulusan. Nah, ada 4 sifat yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, tentu yang pertama, dalam pelaksanaannya harus secara fleksibel. Nah, baik itu dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Nah, tentu harus bersifat fleksibel. Nah, yang kedua, menguatkan kompetensi dan karakter. Nah, tentu dalam pelaksanaan kegiatan ini harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila tentunya. Nah, kemudian yang ketiga, itu bersifat dirancang terpisah dari intrakurikuler. Nah, jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini itu tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Nah, selanjutnya yang keempat, bersifat dapat berkolaborasi. Nah, jadi dalam pelaksanaan itu harus mampu berkolaborasi. Satuan pendidikan di sini dapat melibatkan masyarakat atau dunia kerja untuk menyelenggarakan proyek ini. Nah, setelah kita memahami keempat sifat ini, tentu ada pula yang harus dipahami yang berikutnya, yaitu prinsip-prinsip dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, yang pertama, holistik. Nah, yang dimaksud dengan holistik di sini, itu kita harus memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Nah, kita di sini harus mampu menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan berbagai hal ini untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Nah, di sini kita harus mampu meleburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Nah, kemudian prinsip yang kedua yaitu kontekstual. Mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapkan pada keseharian. Nah, di sini kita menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama dalam pembelajaran. Di sini kita juga harus menyajikan tema-tema proyek yang sebisa mungkin harus menyentuh persoalan lokal yang terjadi di daerah masing-masing. Nah, kemudian prinsip yang ketiga tentunya bersifat kepada peserta didik. Nah, di sini tentunya peserta didik menjadi subjek pembelajaran. Di sini peserta didik harus aktif mengelola pembelajarannya secara mandiri. Nah, guru di sini hanya bersifat sebagai fasilitator untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk mengeksplorasi berbagai hal atas dorongannya sendiri. Kemudian prinsip yang keempat, eksploratif. Nah, eksploratif yang dimaksud di sini yaitu membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Nah, di sini harus memiliki ruang eksplorasi yang luas dari segi materi pembelajaran, alokasi waktu dengan tujuan pembelajaran. Nah, guru di sini merancang pembelajaran secara sistematif agar dapat memudahkan proses pelaksanaannya kemudian. Prinsip inilah yang harus diperhatikan. Kemudian ada beberapa juga unsur yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama, itu berpikiran terbuka. Nah, berpikiran terbuka yang dimaksud di sini yaitu satuan pendidikan diharapkan dapat menghidupkan budaya senang menerima masukan. Nah, terbuka terhadap perbedaan, serta berkomitmen terhadap setiap upaya perbaikan untuk perubahan ke arah yang lebih baik.
Nah, yang kedua yang menjadi unsur penunjang yaitu senang mempelajari hal baru. Kemampuan memelihara rasa ingin tahu dan menemukan kepuasan saat menemukan hal baru adalah bagian dari budaya yang perlu dihidupkan dalam lingkungan satuan pendidikan. Nah, kemudian unsur yang ketiga itu kolaboratif. Budaya kolaboratif dapat mendorong semangat, senang bekerja sama, saling mengapresiasi, dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Nah, dalam penerapan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, nah, juga perlu dipahami peran dari masing-masing setiap unsur yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, unsur peserta didik. Nah, di sini peserta didik tentu berperan sebagai subjek pembelajaran, kemudian pendidik atau guru, nah di sini berperan sebagai fasilitator. Nah, kemudian yang ketiga yaitu satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan tentu berperan sebagai pendukung terselenggaranya kegiatan ini dengan mengoptimalkan seluruh aset yang ada di satuan pendidikan tersebut. Nah, juga perlu dipahami mengenai alur perencanaan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama, membentuk tim fasilitator. Nah, tentu Kepala Satuan Pendidikan menyusun tim fasilitator proyek. Nah, tim ini kemudian yang berperan merancang dan melaksanakan proyek untuk seluruh kelas. Nah, selanjutnya, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Nah, tentu Kepala Satuan Pendidikan bersama tim fasilitator merefleksikan dan menentukan kesiapan tingkat satuan pendidikan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu. Nah, tim fasilitator menentukan fokus dimensi profil pelajar Pancasila, tema proyek, serta merancang jumlah proyek serta alokasi waktunya. Nah, tentu dimensi dan tema dipilih berdasarkan kondisi dari kebutuhan sekolah tersebut. Nah, kemudian yang keempat, menyusun modul proyek. Nah, tim fasilitator menyusun model proyek sesuai tingkat kesiapan satuan pendidikan dengan tahapan umum, menentukan subelemen, tujuan proyek, mengembangkan topik, alur, dan durasi proyek, serta mengembangkan aktivitas atau asesmen proyek tersebut. Nah, kemudian alur yang kelima yaitu merancang strategi pelaporan hasil proyek. Nah, tentu di sini tim fasilitator merencanakan strategi pengolahan dan pelaporan hasil dari proyek tersebut. Nah, P5 yang telah kami terapkan di SD Negeri 272 Latie itu mengangkat tema kearifan lokal dengan topik pemanfaatan cangkang kemiri sebagai motif figura. Nah, di sini kami melalui 4 tahap. Nah, tahap pertama dalam proyek ini kami lakukan yaitu tahap pengenalan, di mana pada tahap pengenalan ini kami memperkenalkan kepada peserta didik, orang tua peserta didik, serta rekan-rekan guru yaitu tentang tema proyek, lingkungan sekitar, dan aktivitas yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, tahap kontekstual. Nah, pada tahap kontekstual ini kami berusaha memberikan pemahaman kepada semua unsur yang terlibat, yaitu bagaimana memahami bagian-bagian dan fungsi bagian tanaman kemiri dan menunjukkan berbagai model figura yang bisa kita buat nanti. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu tahap aksi. Nah, di sini tahap aksi kita sudah mulai membuat figura dan motif cangkang dari motif cangkang kemiri. Nah, jadi pada tahap aksi ini semua yang didapatkan dari tahap pengenalan dan tahap kontekstual tadi, setelah mengenal fungsi-fungsi dari kemiri dan berbagai figura yang bisa dibuat. Nah, di sini kita sudah beraksi membuat figura dari cangkang kemiri. Kemudian tahap refleksi dan tindak lanjut. Nah, di sini kita melakukan evaluasi terhadap proyek yang telah dilakukan. Dari pelaksanaan proyek ini akhirnya dapat menumbuhkan karakter siswa, itu khususnya pada dimensi bergotong royong dan bernalar, di mana pada bergotong royong sangat terlihat bagaimana kolaborasi dan kerjasama siswa dalam menyelesaikan proyek ini. Begitu juga dalam bernalar terlihat bagaimana siswa mengajukan pertanyaan untuk memperoleh dan memproses informasi serta gagasan selama proses. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah gambaran tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah kami laksanakan di sekolah kami, yaitu SD Negeri 272 Latie. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.